300 BT, yang sebelah kanan Vitascube PTP 710 BT. Nah, BT itu dari Bluetooth, dan ini adalah consumable yang akan saya gunakan. Ada 4 model ya, nanti bisa saya pilih salah satu. Yang ini bentuknya pita dan sisanya ini bentuknya label. Oke, sekarang kita langsung aja untuk belajar cara pakainya. Oke, ini kita sudah ada di Google Play. Pastikan Bluetooth milik teman-teman sudah on ya. Di sini ada, di atas ini ada kita buat ngidupin Bluetoothnya ya. Oke, terus kemudian kita masuk ke search. Di sini kita cari aplikasi P-Touch Design and Print. Nah, jangan gunakan yang seri lama. Kita ada yang seri terbaru, P-Touch Design and Print 2. Oke, nah sini ada nih P-Touch Design and Print 2. Ini sudah terinstall, dan ini adalah versi upgrade dari P-Touch Design and Print yang seri lama. Oke, kita langsung buka aja, open. Nah, dia akan masuk ke halaman aplikasinya nih. Biasanya akan muncul agreement, kita setuju atau tidak gitu kan untuk menggunakan aplikasi ini. Nanti ada beberapa yang harus dikolek oleh servernya brother. Oke, kita akan konfigurasi P-Touch-nya, P-Touch-Cube-nya. Nah, di sini dia sudah muncul PTP 710BT8936. Nah, dia sudah terkoneksi. Terus kemudian di sini kita bisa melakukan upgrade firmware. Terus di sini kita mau pakai layoutnya, tampilannya punya siapa ya. Jadi di sini yang kita bawa masuk ke Indonesia oleh brother Indonesia yaitu PTP 300 BT dan PTP 710 BT. Jadi kita pilih 710 aja. Kemudian ada lokasi, yang jelas kita pilih Indonesia, jangan pilih yang negara yang lain. Oke, terus kemudian sini ada pemakaian status. Seperti ini, dia akan kirim data nih kan. Seperti yang saya bilang, dia ada send information to brother. Jadi ini untuk bahan pengembangan aplikasi untuk berikutnya pembaharuan. Ya, di sini versinya adalah 1.30 dalam kurung 257. Ya, ketika video ini dibuat, ini adalah versi terbaru dari P-Touch Design Print 2. Oke. Nah, ini adalah layout di depannya, home-nya. Sini kita bisa melakukan pencetakan berdasarkan template. Nah, kalau tidak mau menggunakan template bisa pakai create your own label. Kita bisa klik. Nah, ini dia seperti ini. Kita back lagi, atau kalau mau pakai misalkan storage ya. Nah, ini ada beberapa template. Ini kayak lemari baju anak-anak, terus tempat sampah ya. Nah, seperti ini bisa teman-teman pakai ya. Contoh yang paling gampang, saya pakai apa ya ya. Saya nggak punya di rumah, nggak punya rak sepatu secakep ini sih. Palingan sih yang paling gampang itu saya punya rak baju anak-anak. Jadi kita pakai ini, gratis template. Nah, ini template kita bisa pakai. Nah, terus kemudian sini ada white and black nih. Nah, karena tadi kita pakai silver, kita pakai print setting nih. Ada verify supply machine, get supply color information. Jadi dia bisa mendeteksi otomatis ukuran tapesnya, kemudian warna tapesnya, apakah warnanya sesuai apa yang kita mau atau tidak. Oke, kita pencet ya. Nah, dia akan cek ke dalam mesin. Oke, muncul media has been detected. Oke, nah di sini ada margin ya. Nah, margin itu dia yang kalau biasa kita pakai Microsoft Office, itu dia ada margin atas, bawah, kiri, kanan. Nah, ini sama, tujuannya adalah untuk ruang lingkup area pengetikan kita besar. Kita pilih yang narrow, lebih kecil ya. Kita back lagi. Nah, dia sudah berubah. Tadi kan hitam putih, sekarang munculnya premium, silver, atau white. Oke, ini panjang pendeknya bisa kita atur. Ini dia patokannya inch nih ya. Oke, kalau misalkan kita mau ubah, nah ini. Oke, kita back.
Terus di sini ada frame kalau kita mau butuh frame, kalau tidak ini ada lebarnya. Kalau lebar ini dia sudah otomatis. Nah ini patokannya inch. Ini untuk buat connect lagi. Oke, jadi ini sudah benar ya. Sekarang kita langsung coba print. Sama aja ya, nggak ada bedanya ya. Kita akan coba print. Kita mau ngeprint berapa kali, berapa banyak maksud, jadi kayak mau berapa lembar, mau 5 lembar, 10 lembar gitu kan. Nah kali ini saya akan cetak sebanyak 2 lembar label. Nah di sini ada mode cut option. Cut option ini hanya berlaku di PTP 710BT ya. Kalau di PTP 300 dia manual cutter, jadi dia tidak ada muncul cut option. Nah di sini dia ada keterangannya, ada AutoCAD. Ini kalau ini gambar di atas ilustrasi. Nah kalau AutoCAD dia akan langsung ke potong otomatis. Nah di sini juga ada modelnya, to override the label staying in the printer you can press power button twice quickly to eject the print head. Jadi kalau misalkan kita mau model seperti ini, kita pencet tombol power 2 kali ya. Kalau ini dimatikan, dia akan langsung kepotong semua. Oke, kalau ini ada yang namanya cut with scissors. Scissors itu gunting ya, potong manual. Nah ini dia akan muncul seperti ini, panjang. Dia akan di ujung akan terpotong. Nanti ketika kita mau memilah antar ABC ini, kita harus pakai gunting manual. Oke, kita pakai yang model ini aja deh, AutoCAD ya. Cuma seperti ini masih nyantol sih, jadi dia masih sisa. Jadi lebih bagus kita pakai yang model seperti ini, jadi bersih. Jadi di mesin itu nggak ada yang sisa sama sekali. Oke, kita pakai yang full AutoCAD. Ngomong-ngomong, ini di depan kita ada space kosong, itu adalah wajib, jadi nggak bisa dihilangkan, dia akan tetap ada. Oke, terus kemudian di sini ada graphic mode, jadi misalkan teman-teman mau cetak gambar nih, mode gambar semua. Oke, kalau misalkan nggak ada gambar, mending nggak usah diaktifkan. Oke, nah ini kan ada disable for barcode printing. Jadi kalau ada barcode itu kan bukan gambar ya, jadi mending dimatikan. Oke, sekarang kita langsung print. Oke, dia sudah kepotong satu-satu nih. Cakep juga nih warnanya nih. Saya motong 2 ya. Cakep. Oke. Sekarang kita mau simpan ya. Kita mau simpan template ini. Misalkan sudah kita rubah namanya. Contohnya ini Oliver, saya rubah jadi kaos kaki ya. Kaos kaki. Nama anak saya Rahasia. Nah ini saya oke. Terus kemudian dan terus kalau misalkan mau dirubah, nah sini ada beberapa ini sebutannya ya, simbol icon ya, icon lebih tepatnya. Kita mau pakai yang icon kayak apa, ini banyak nih. Tuh ada home ya, sport and games, jadi nggak perlu ngambil dari Android lagi, kecuali kita memang perlu untuk kita ambil. Nah di sini tadi juga ada scan text ya, jadi scan text ini dia akan mengambil pakai kamera. Contohnya saya pakainya yang gampang apa ya, bentar saya cari dulu. Pakainya ya, saya lagi nggak bawa sesuatu nih. Oke, lagi pakai ini tape kaset misalkan dari gambar. Nah ini. Oke, saya pilih oke. Kemudian saya crop nih. Saya mau ngambil teksnya, tulisannya yang tape kaset aja. Nah ini solusi nih ya, apa namanya, yang buat teman-teman malas ngetik ya. Sebenarnya ini
lebih merepotkan lagi sih, kita harus capture, cropping segala macam. Tapi ini oke lah ya, bisa dipakai kita, dan maka dia akan parsing. Nah ini tab kaset. Nah, ini kalau saya pakai dan dia berubah. Tuh, karena dia ukuran kotaknya segini, maka tulisannya jadi kecil. Oke, ini saya ganti lagi, kembalikan ke habitatnya. SOCK. Yes. Nah gini. Nah kurang lebih seperti ini kalau kita mau edit. Kemudian kita save. Nah, kita ganti namanya kaos kaki anak. Ini kita save. Nah dia sudah tersimpan. Kita kembali, kita mau recycle bin kita pakai misalkan. Nah kita balik lagi, kita kembali lagi ya. Nanti di sini, nah ini adalah lokasi di mana tadi kita sudah menyimpan, kita sudah bikin label. Nah tersimpan di gambar folder begini, ini yang udah tersimpan. Kemudian kita bisa melihat sudah nyetak apa aja sih. Ini ada di print history. Nah di sini ada beberapa contoh-contoh yang sudah tercetak menggunakan PTP 710 ini. Oke, ini save label. Nah ini ininya apa namanya, template-nya. Kemudian ini kita juga ada share. Di sini kita ada bisa untuk barcode, ada QR. Namun QR di sini lebih banyak untuk link sih. Oke, kita kembali lagi, misalkan kita create your own label, text up to 5 text box. Nah jadi ada 5 dalam satu kotak ini, worksheet ya, kita paling gampang itu worksheet ya, nomor kerja. Ada, kita bisa masukin, ini ada 5 kotak kecil-kecil berarti nanti. Oke, saya kembali lagi dan nanti deh. Nah ini kita add, kita bisa masukkan clip art, tadi kayak gambar-gambar, simbol-simbol, dan kemudian ada image. Di sini salah. Nah di sini kita bisa tapi sini nggak ada pilihan untuk masukin barcode nih, nggak ada masukin barcode, jadi kita nggak bisa input barcode lewat apa namanya, create label seperti ini. Nah, sini kita nggak ada. Ini kalau kita mau pakai frame nih, nah ini framenya lucu-lucu, ada banyak. Nah, saya mau pakai frame yang, frame-nya terlalu cakep ya, kan ini deh. Ini saya dan ini kesannya kayak apa, foto ya, kayak foto gitu, cakep. Nah terus kemudian panjangnya sebenarnya kita bisa atur di sini. Kalau ini kan tadi auto nih, kalau auto itu menyesuaikan kita mau ngetik apa. Tapi kalau kita mau udah fix mau panjangnya berapa, kita set di sini misalkan berapa inch. Nah di sini ada keterangannya 0,18 inch sampai dengan 39,33 inch. Nah, maksimal 39,33 inch. Oke, lebih enak sih auto ya. Jadi kita lebih irit pemakaian dari si labelnya. Oke, terus kemudian kita mau ketik apa ya? Teks good morning, translate ke Indonesia. Ini dia, translate with Google. Good morning, selamat pagi. Dan nah, good morning, selamat pagi. Jadi kita bisa memanfaatkan fitur translate juga. Ini dia juga bisa, tadi teman-teman bisa lihat ada banyak pilihan bahasa karena menggunakan Google ya, Google Translate. Jadi mau pakai bahasa Jepang, Korea, Mandarin, terus French ya, bahasa Perancis. Kita save, namanya pagi. Kita save. Oke, nah sekarang kita balik lagi ke yang mau kita bahas, yaitu tentang barcode. Nah ini ada QR code. Nah ini ya, ini
ini ada QR code. Kita bisa pilihannya itu kita nggak bisa mau kita ya, kita mau barcode mau untuk apa. Di design and print dia sudah terpatri atau sudah tetap, yaitu untuk link ke image. Jadi dia bentuknya ini, dia bisa harus Dropbox ya, dia harus sign in ke Dropbox. Karena saya nggak pakai Dropbox karena kecil sih, nggak seperti Google ya. Cancel. Link to movie sama dia pakai di Dropbox juga nih kayaknya. Nah kemudian search for URL through links, jadi kita bisa searching di sini, dia langsung buka browser. Kita mau nyari alamat, nanti kalau kita sudah ketemu kita link, nanti dia muncul di situ. Atau ketika kita sudah tahu alamatnya, kita bisa langsung ketik di sini. Misalkan https www.brother.co.id, misalkan seperti itu, .co.id. Nah jadi nanti ketika dicetak dia langsung muncul redirect ke halaman webnya Brother. Oke, nah ini juga sama, tab colornya white and black. Kita ke print setting nih, kita pencet verify supply in machine. Oke, dia sudah terdeteksi, kita kembali, berubah. Oke, ini nggak bisa dikecilin nih, berarti kemungkinan nggak bisa pakai untuk ukuran yang ini nih, jadi dia kepotong bawahnya. Barcode dia nggak bisa kayaknya untuk pakai yang lebar sekian, maksudnya itu bukan desainnya nggak bisa dipakai, tapi karena masalah di ukuran lebar dari labelnya. Oke, kita back, dari skat aja ya. Di sini juga udah banyak ya, saya lihat. Nah ini ada, nah ini besar nih, kita bisa pakai ini untuk cetak QR code-nya. Oke, nah ini juga ada website, kita bisa create template. Nah sini bentuknya barcode juga, hanya satu ya, jadi ini bisa langsung kita pakai. Oke, terus kemudian di sini ada operating instruction, sama, jadi ini kayak semuanya serba QR code. Oke, kurang lebih seperti ini cara penggunaan PTouch Cube. Jadi teman-teman bisa optimalkan pemanfaatan Cube ini untuk berkreasi pada alat-alat di rumah atau mungkin di kantor yang sifatnya sederhana. Oke, terima kasih buat yang sudah mengikuti video tutorial ini. Jangan lupa share ya, jadi biar teman-teman yang lain yang pada belum tahu cara pakainya bisa belajar. Sampai ketemu di video tutorial yang lainnya.